Put it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Irah 6. kelompok 6 akan menjelaskan tentang studi kasus dari kelompok kita yang bertema penerapan kebijakan pembatasan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya pertama Sultan Zaki. Saya Abdillah Ramadan. Muhammad Rivaldi. Saya dari Lorsia Muhammad Iladama. Saya Novel Satria. Baiklah, langsung saja ke topiknya. Penerapan kebijakan pembatasan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran pandemi coronavirus disease 2019 atau yang bisa disebut COVID-19. Evolusi sangat tidak pasti sehingga sulit bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan respon kebijakan makroekonomi yang tepat. Kondisi demikian juga menyebabkan kegiatan produksi menurun atau bahkan beberapa sektor mengalami pemberhentian seperti UMKM yang pada dekat-dekat kita ini juga banyak yang UMKM yang terdampak karena pandemi COVID-19. Kesulitan yang dihadapi perusahaan tersebut timbul lantaran adanya pembatasan gerak masyarakat atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya yang terjadi ialah supply shock dan demand shock secara bersamaan. Ketika sektor manufaktur hulu hilir telah berdampak, maka pengaruhnya cukup signifikan kepada sektor-sektor lainnya. Ekonomi Faisal Basri menyebutkan bahwa kurva agregat supply telah mengalami pergeseran ke arah kiri atau ke bawah. Ia juga menambahkan bahwa semua negara telah menetapkan anggaran yang cukup besar untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam sektor usaha. Secara teori, penawaran agregat atau dikenal juga sebagai output total adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu. Dalam periode tertentu ini, diwakili oleh kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang disediakan perusahaan. Biasanya ada hubungan positif antara penawaran agregat dan tingkat harga. Sedangkan permintaan agregat adalah pengukuran ekonomi dan jumlah total permintaan untuk semua barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat dinyatakan sebagai jumlah total uang yang ditukarkan untuk barang dan jasa tersebut pada tingkat harga dan titik waktu tertentu. Permintaan agregat dalam jangka panjang sama karena kedua metrik dihitung dengan cara yang sama. PDB mewakili jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian, sementara permintaan agregat adalah permintaan atau keinginan untuk barang-barang tersebut. Sebagai hasil dari metode perhitungan yang sama, permintaan agregat dan PDB meningkat atau menurun secara kebersamaan. Secara teknis, permintaan agregat hanya sama dengan PDB dalam jangka panjang setelah disesuaikan dengan tingkat harga. Karena permintaan agregat jangka pendek mengukur output total untuk tingkat harga nominal tunggal, yakni nominal yang tidak sesuai dengan inflasi 10 variasi lain. Dalam perhitungan dapat terjadi tergantung pada metodologi yang digunakan dan berbagai komponen. Permintaan agregat terdiri dari semua barang konsumsi, barang modal pabrik, peralatan, ekspor, impor, dan program pengeluaran pemerintah. Semua variabel dianggap sama selama mereka berdagang pada nilai pasar yang sama. Jika seseorang merepresentasikan permintaan agregat secara grafis, jumlah agregat barang dan jasa yang diminta diwakili pada sumbu horizontal dan tingkat harga keseluruhan dari keseluruhan keranjang barang dan jasa diwakili pada sumbu vertikal. Kurva permintaan agregat seperti kebanyakan kurva permintaan pada umumnya miring ke bawah dari kiri ke kanan. Permintaan naik atau turun sepanjang kurva karena harga barang dan jasa naik atau turun. Juga kurva dapat bergeser karena perubahan jumlah uang beredar atau kenaikan dan penurunan tarif pajak.
terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu perekonomian. Pertama, perubahan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah akan menurunkan biaya pinjaman untuk barang mahal seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, dan rumah. Selain itu, perusahaan akan dapat meminjam dengan suku bunga yang lebih rendah, yang cenderung menyebabkan peningkatan belanja modal. Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan perusahaan. Akibatnya, pengeluaran cenderung menurun atau tumbuh lebih lambat, tergantung pada tingkat kenaikan tarif. Kedua, pendapatan dan kekayaan. Ketika kekayaan rumah tangga meningkat, permintaan agregat biasanya juga meningkat. Sebaliknya, penurunan kekayaan biasanya menyebabkan permintaan agregat yang lebih rendah. Peningkatan tabungan pribadi juga akan menyebabkan kurangnya permintaan barang, yang cenderung terjadi selama resesi. Ketika konsumen merasa nyaman dengan perekonomian, mereka cenderung membelanjakan lebih banyak sehingga menyebabkan penurunan tabungan. Ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Konsumen yang merasa inflasi akan naik atau harga akan naik cenderung melakukan pembelian sekarang yang menyebabkan permintaan agregat meningkat. Namun jika konsumen yakin harga akan turun di masa mendatang, permintaan agregat cenderung turun juga. Terakhir, perubahan nilai tukar mata uang. Jika nilai dolar Amerika Serikat turun, barang asing akan menjadi lebih mahal, sementara itu barang yang diproduksi di Amerika Serikat akan menjadi lebih murah untuk pasar luar negeri. Oleh karena itu, permintaan agregat akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai dolar Amerika Serikat meningkat, barang asing akan menjadi lebih murah. Sementara itu, barang yang diproduksi di Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal untuk pasar luar negeri. Oleh karena itu, permintaan agregat akan menurun. Oke, Langsung mungkin pendapat, ada yang mau langsung memberikan pendapatnya. Ya wes, lanjut. Pendapatku nggak ada sih. Menurut ya wes aku ya. Aduh, kacau. Oke, next. Seperti yang kita ketahui, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah pengurangan kegiatan mobilitas di luar ruangan dengan maksud agar mencegah terjadinya rantai penyebaran corona disensi atau COVID-19. Mengenai kebijakan pemerintah tersebut, saya sangat setuju. Setuju karena bagi kaum rebahan seperti kita ini, menjadi salah satu kabar baik ketika pembelajaran sekolah menjadi online. Ketika kita jadi lebih leluasa dalam mendengarkan materi dari guru, bisa sambil makan, sambil dengerin musik, dan kegiatan lainnya di luar sepengetahuan guru. Dan dengan adanya corona ini, dapat menjadi pembelajaran bagi kita akan pentingnya kesehatan, seperti cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker bila sedang sakit, serta kita jadi lebih dekat dengan keluarga. Di balik semua dampak positif dari kebijakan pemerintah tersebut, pasti ada dampak negatifnya. Yang perlu kita garis bawahi, semua keputusan pemerintah adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan hidup bersama serta untuk Indonesia yang tahan akan guncangan virus corona di sana. Sekian dari pendapat saya. ayo, yang lain. Lanjut. Mungkin, oh ya, pendapatku ya. Jadi kan di awal pandemi ini kan Indonesia menghadapi tantangan yang bisa dibilang lumayan serius lah ya dalam mempertahankan penawaran agregat. Jadi Indonesia memperlakukan kebijakan berupa kayak pembatasan perjalanan, terus penutupan bisnis, terus juga ya pokoknya banyak lah kebijakannya. Nah itu kan jadi banyak perusahaan yang mengalami kesulitan operasional. Jadi pasokan barang sama bahan bakunya itu terganggu sehingga permintaan ekonomi itu jadi turun ya. Nah, apa namanya? Akibat dari pembatasan tersebut, uh, akibat dari itu penawaran agregat yang mencakup produksi barang dan jasa dalam perekonomian itu mengalami yang namanya kontraksi.
Jadi industri-industri kayak pariwisata, perhotelan, terus restoran, terus transportasi juga, dan ya dan yang lainnya lah banyak. Terus apa ya, sangat berdampak banget ya buat mereka akibat dari penurunan permintaan itu. Jadi pemerintah Indonesia itu mengambil tindakan buat mengatasi situasi ini. Jadi mereka meluncurkan berbagai macam program stimulus dan stimulus fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi, termasuk apa namanya, insentif pajak, terus memberikan bantuan keuangan kepada sektor-sektor yang terdampak seperti yang pariwisata, perhotelan itu. Lalu juga pemerintah memberikan program peningkatan infrastruktur. Nah, mungkin harapan dari saya ya, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan membantu memperbaiki penawaran agregat di Indonesia. Dan semoga juga apa namanya, nggak dikorupsi. Daril, sinyalnya Mungkin, ngelek-ngelek. oh ngelek ya, maaf. Ya mungkin itu saja pendapat dari saya. Oke. Makasih Mas Daril atas pendapatnya. Selanjutnya, Selanjutnya pendapat Sama dari aku ya. saya, pandemi Besok ya. COVID-19 ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan memerlukan respon kebijakan yang tepat. Penting untuk mengadopsi pendekatan holistik dan berimbang, termasuk stimulus fiskal untuk mendukung sektor-sektor berdampak, kebijakan moneter akomodatif, permintaan skala konkret untuk memulihkan pasokan dan produktivitas. Fokus pada sektor kesehatan juga penting dengan investasi dalam kapasitas pelayanan kesehatan, akses vaksin, dan kebijakan pengendalian penyebaran virus. Kerjasama internasional juga dapat diperlukan dalam menghadapi tantangan global yang diakibatkan oleh pandemi. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. oke, terima kasih Mas Rivaldi. Sangat bagus pendapatnya. Selanjutnya, Aku. Novek. Menurut pendapat saya, pandemi COVID-19 ini telah memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Salah satu dampaknya adalah pada sektor tenaga kerja. Penurunan permintaan agregat juga berdampak pada sektor tenaga kerja. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pengurangan jam kerja untuk menghadapi penurunan permintaan ini, menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dan penurunan pendapatan bagi sebagian besar pekerja. Itu saja pendapat dari saya. Selanjutnya, Ya, terima kasih atas pendapatnya Mas Nope. Ini terakhir penutupan dari pendapat kalian semua. Pendapat dari saya itu lebih ke pandemi COVID-19 kan banyak banget menghancurkan produk-produk seperti UMKM atau apapun itu. Ada perusahaan, ada juga yang bangkrut sampai benar-benar minus. Mungkin salah satu contohnya aja, kita mengambil satu perusahaan yang bernama Hairnet Studio. Itu dia bergerak di bidang cukur rambut. Sedangkan cukur rambut aja di pandemi COVID itu benar-benar bangkrut banget ya. Soalnya sampai minus produksi, sampai benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Sampai itu bosnya itu mengambil keputusan cuman mempunyai waktu 1 bulan lagi. Jika dia tidak buka, dia di sini Hairnet Studio juga dia lebih dia bosnya itu mengambil keputusan tentang dia mempertahankan karyawannya itu supaya tidak ada yang dipecat karena ada beberapa orang yang ketika di posisi seperti itu dia lebih memilih mengurangi karyawannya untuk menghemat biaya untuk perusahaannya itu. Nah, dia lebih memilih mempertahankan karyawannya. Sedangkan dia memakai uang pribadi, bukan. jadi kesimpulan dari berita tadi yaitu penanganan penawaran agregat yang terganggu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi.
stimulus fiskal, kebijakan moneter yang akomodatif, pemulihan pasokan, dukungan sektor kesehatan, dan kerjasama internasional adalah elemen-elemen yang harus dipertimbangkan dalam upaya memulihkan ekonomi dan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Mas Nope atas kesimpulannya. Terus, Bang, Penutupan. Mungkin Sang Fajar. wait, Nggak tahu aku ngomong apa anjir. banyak yang kepotong penutupan anjir. lah. Sekian dari Yota. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Terima kasih juga Pak dosen untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk menjelaskan tentang studi kasus kita. Saya tutup, saya akhiri. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.